Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Amdul maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamiyya. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi hurmatika ya Rabbi la taqta' rajana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi hurmati sayyidina balighna munana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi hurmati Muhammadin taqabbal du'ana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid bisalamah wal afiyah fil baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin ashab al-fadilah wa sada ala sairil ulama wal masyayikh bilusus yang sama kita muliakan, segenap guru-guru kita yang mulia insyaallah dimuliakan Allah. Hadir Kiai Haji Muhammad Muslih, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sayuti, Kiai Haji Alwani, Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, Kiai Haji Musannif Abbas, serta asatidz lain tanpa terkecuali. Mudah-mudahan beliau dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus taklim kuliah subuh, Bapak Luqmanul Hakim, Muhammad Nasir dan yang lainnya. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid ini menjadi satu catatan ibadah di sisi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya salawat wa salam semoga terlimpah dan tercurah karibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya, pengikutnya, juga kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan dengan satu harapan kita mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kiamat nanti. Jemaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sekeliling Masjid Al-Ma'mur, baiknya sholatnya di Masjid Al-Ma'mur. Karena kata Rasul, la sholata li jaril masjid illa fil masjid.
Gak sempurna tuh sholat seorang laki-laki yang berendeng sama masjid, nempel sama masjid, kalau nggak sholatnya di masjid. Gak sempurna. Kenapa? Suatu ketika ada seorang buta, anda rajulan a'ma, seorang buta datang kepada Kanjeng Rasul, dia ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid. Ya Rasul, nggak ada nih yang nuntun saya buat datang ke masjid. Mata saya nggak sempurna, nggak bisa lihat, tapi tatak tutup ke masjid. Yang buta ini minta rukhsah, keringanan. Udahlah, saya mah sholat di rumah aja. Karena kondisinya seperti itu, akhirnya Rasul memberikan rukhsah, keringanan. Tapi ketika orang itu baru saja berlalu, dipanggil sama Rasul. Kata Rasul, hal tasma'un nidah, apa kamu mendengar suara adzan? Puguh, kedengeran pelambuh juga. Ya, saya dengar tuh panggilan adzan. Kata Rasul, fa'ajib, maka tunaikanlah tuh panggilan adzan. Maka alhamdulillah ada yang dari Sentiong, dari Lambo, kemari Satyaya. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini dicatat sebagai satu catatan pahala di sisi Allah. Terlebih jadi biasa rutinitas jarak ini. Nanti kandus, subhanallah. Itu kata Imam Suyuti dalam kitab Kumasinya, Pak. Inna sawaba sodako satu anwa'in. Sesungguhnya pahala sodako itu levelnya bisa jadi 5 balasannya. Jadi apapun yang kita berikan kalau lillah itu ada catatannya. Ada wahidatun, 1 berbalasnya 10. Wahidatun bi asrati. Jadi ada pahala sodako, kata Imam Suyuti dalam kitab Kumasinya itu 1 balasannya 10. Buat siapa? Itu sodako yang dikeluarkan ila sahil jismi. Kita keluarkan buat orang yang segar bugar, buat orang segar bugar. Misalnya Ndor Marsid keongkok tuh beli uduk tuh di warung Bogisor barang sama Haji Nasir. Kata Ndor Marsid tuh dagi gue yang bayarin timbang cepat, padahal duitnya banyak Haji Nasir. Dibayarin tuh, yang dibayarin juga seger bugar, duitnya banyakan dia. Itu balasannya 1, balasannya 10. Makanya jangan bled-bled. Udah lagi melongo susu, orang melongo nggak nyangka kayak sumpah odol tuh lu gue balas 10. Aja hasanati falahu asru amsalihah. Ada wahidatun bitis'i, 1 berbalasnya 90, lebih tinggi lagi nih. 1 balasnya 90. Buat siapa nih sodako kita keluarkan yang balasannya 90? Iya, ilal a'ma wal mutadi. Kalau kita kasih sama orang buta tuh kata. Cuma jangan didramatisir, besok ada tukang minta-minta assalamualaikum maka orang ditempol. Lu buta kan lu? Mau apa bang? Mau kata si Agar kemarin gue dengar gue main 90 balasannya. Lu maka agak sih lah. Pasar-pasar komplek nyari orang buta. 1 balasannya 90 tuh. Walaupun kali sama orang kena musibah. Sedang kita kemarin kehujanan, misalnya kompornya pada kanyut, berasnya pada kanyut, tidak bantu tuh. Atau kita bertaziah, orang kena duka, itu balasannya 90. Jadi kita ngasih orang yang segar bugar juga praktek teman ada catatannya, ada pahalanya.
cuma 10 balasannya. Dor. Ada yang ketiga, itu balasannya bitis imiatin 900. Wow, 900 lah bergede lagi nih Ji. 900. Buat siapa? Ini sedekah yang dikeluarkan jawil aqrabi al-muhtad. Kita keluarkan nama saudara kita yang membutuhkan. Kita punya enjang, punya saudara butuh kena musibah, atau enggak kena musibah enggak dia minta bantu, itu pahalanya 900. Enggak gede, cuma cobaan kali 900 berapa duit? Pahalanya 900 berapa? Nggak besar ya. Ada yang gampang levelnya lebih tinggi Pak. Berapa? Itu bimi'ati alfin 100.000 kali lipat. Itu dari 100.000 kali lipat. Buat siapa? Ini ila abawin atau ila walidain. Yuk kita kalau kita kasih buat mak bapak kita, buat orang tua kita. Cuma kalau sama orang tua bahasanya jangan sodako, engkrek bener. Mak, mbak, kita kasih sodako, bodoh. Jangan, kalau buat orang tua bilangnya hadiah. Jadi kalau hadiah di situ di dalamnya udah bernilai sodako. Yang kedua ada rasa penghormatan buat orang tua. Tiba ngasih duit 20.000 ngomong sama orang tua juga kita kasih sodako. Lu kuping kemana? Ini kadang-kadang kita pengen sohor di luar, sama di luar tangkang tongkrongan kita bro ayah. Tapi giliran sama orang tua mah pelitnya, aduh. Emak pengen makan, saya masak jahe ayam kampung, tengah celak emak. Jangan mah ayam kita lagi merah, udah telurnya ya. Remahnya dikasih telur ceplok doang, padahal remahnya bangun itu meriang doang. Padahal palanya berapa tuh? Tadi 100.000. 100.000. Dan yang level kelima lebih tinggi lagi nih, wahidatun bitis imiati alpin. Satu balasannya 900.000. Lebih gede. Buat siapa? Ila alimin wa faqihin, pada ulama, pada orang soleh yang ahli fikih. Makanya kalau ke rumah kiai, ke rumah guru jangan dagang kangkung. Mampir di Alfamidi, Hongkong yang rada gede bungkusin, datang ke rumah kaji muslim. Tuh, ada apa yang berekosin, datang ke rumah kiai dagang kangkung, ranginang kiai kayak gopong-gopong aja. Guru kata dia, guru ranginangnya sedap, terasinya berasa kata dia. Atau guru mengasih aja kitanya kudu punya gagembung. Padahal pahalanya berapa tuh? Balasannya 900.000 paling tinggi. Levelnya dari 10, 90, 900, 100.000 paling tinggi itu kata Imam Suyuti buat orang alim. Mudah-mudahan ya besok pada ting celuk pada datang ke KJ Muslim. Ya, Haji Suyuti, subhanallah. Jadi mudah-mudahan ya guru-guru kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, untuk pertemuan ini saya sengaja untuk taklim ba'da subuh kajiannya kitab Wasiatul Mustafa, biar nggak berjalur, biar ngerukun. Kalau kemarin kan umum, jadi insya Allah mulai Ahad ini kajian kitab yang saya kaji itu kitab Wasiatul Mustafa. Kitabnya tipis ya, kitabnya tipis. Mudah-mudahan ini kitab ini bisa lebih mengarahkan kita hidup bisa selamat dunia akhirat ya. Sebelum dilanjutkan, sekelumit kitab Wasiatul Mustafa ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ini
atau cucu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena kitab Wasiatul Mustafa ini adalah wasiatnya baginda Rasul kepada Sayyidina Ali. Ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu. Kita mengharap keberkahan dari ilmu-ilmu para ulama yang kita kaji. Ridwan ta'ala bisabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karamat, oleh Allah, susah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman ini kasih sayang Allah diberikan pada semua makhluknya, mau sembahyang kek, mau kakak kek, mau main selot kek, mau kafir kek, mau nyembah apa kek, semua dapat. Tapi kalau Ar-Rahim khusus nanti buat orang-orang yang beriman. Maka segala sesuatu baiknya itu dimulai dengan Bismillah, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Karena kullu amrin la yubda'u bihi bi Bismillah fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Segala perbuatan yang baik itu kalau nggak dimulai dengan Bismillah itu terputus, nggak berkah. Bismillah ini mulia, suci, jangan salah nempatin. Ngopi baca Bismillah nggak apa-apa, tapi kalau lagi nyundut rokok mah jangan baca Bismillah. Karena merokok makruh, jadi Bismillah jadi makruh. Karena saya lihat di kopel api, pas itu ngisep, onggol lagi rokoknya mau Bismillahirrahmanirrahim, jadi makruh. Main sholat dia menengah baca Bismillahirrahmanirrahim, haram jadinya. Jadi nggak boleh tuh ya menempatkan Bismillah bukan pada tempatnya, jangan sembarangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya artikan secara global aja ya, karena ini kan banyak yang aki-aki. Segala puji milik Allah. Di sini segala puji karena memang segala pujian itu muaranya mah kepada Allah. Pujian itu ada 4 Pak. Qadimun li qadimin, adisun li adisin, qadimun li adisin, adisun li qadimin. Kalau zaman saya ngaji itu bilangin qadimun li qadimin, adisun li adisin, qadimun li adisin, adisun li adisin. Jadi pujian itu ada 4. Pertama, pujian Allah terhadap zatnya. Jadi Allah muji sendiri. Innahu ala kulli syai'in qadir. Banyak di Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Qadimun li qadimin. Bukan kodim. Kalau kodim mah komando distrik militer, rawannya koramil tuh pepe jalan rombongannya kali. Kodim, tak kayak panjang, bukan kodim. Kodim tuh di situ tuh, Tangerang. Jadi pujian Allah terhadap zatnya sendiri itu qadimun li qadimin. Yang kedua, qadimun li adisin. Pujian Allah terhadap makhluknya. Allah muji Nabi kita Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah puji itu. Namanya qadimun li hadis. Yang ketiga, ada lagi hadisun li hadisin, makhluk memuji makhluknya. Jadi makhluk memuji makhluk. Rasul memuji Sayyidina Abu Bakar. Kata baginda Rasul, iman Abu Bakar kalau ditimbang Pak Amo manusia sealam jagat raya ini masuk hebatan Abu Bakar imannya. Hebat iman Abu Bakar. Bahkan pernah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud itu Pak kakinya rada kecil, betisnya rada kecil. Lagi naik pun korma kesingkap tuh jubahnya, ditetawain tuh. Ditetawain sama sahabat-sahabat. Kenapa? Kakinya betisnya kecil. Ditetawain. Apa kata Kanjeng Rasul? Betis Ibnu Mas'ud nanti di hari kiamat kalau ditimbang lebih berat daripada Jabal Uhud. Subhanallah. Itu pujian Rasul kepada para sahabat. Jadi kita juga suka muji sama temenan. Lumah baik, enak lumah, gini-gini itu. Itu namanya pujian makhluk kepada makhluk. Ada lagi pujian makhluk hadisul liqadimin, pujian makhluk terhadap Allah. Itu udah biasa. Kita dapat nikmat alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Tambahan rahmat ta'jim dan kesejahteraan atas sayyidina. Jadi kita itu kepada Kanjeng Rasul adabnya pakai sayyidina. Kita nggak usah ngikutin orang-orang wahabai. Orang-orang wahabai yang wawasannya hanya bid'ah. Jadi kalau abang sholat nggak pakai sayyidina ya boleh. Emang aslinya begitu. Tapi kita pakai sayyidina pun boleh karena adab penghormatan. Sayyid itu raisul kaum, pemimpin umat, pemimpin negeri. Rasul itu rais, pemimpin semua. Jangankan sama Rasulullah, kita juga manggil orang tua kan kagak mungkin namanya doang. Misalnya anak Haji Nasir manggil Haji Nasir, sir. Kan kagak di alam, nggak banyak. Ini kita manggilnya baginda Rasul ala sayyidina, itu sayyid, raisul kaum. Jadi boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga nggak apa-apa, jangan direcekin itu Pak. Ya, kalau Muhammad ini Pak itu nama yang original. Sebelum Kanjeng Rasul tuh kagak ada nama Muhammad. Kalau nama kita mah KW, nama Pepen banyak, bukan di Bojong doang nama Pepen. Di Ciputat gak ada nama Pepe, nama Mister Tings Rengkol. Menurut nama banyak, banyak. Menurut banyak. Tapi Kanjeng Rasulullah namanya itu, subhanallah, sebelum baginda Rasul dilahirkan tidak ada nama Muhammad. Maka kalau disebut nama baginda Rasulullah kita baca sholawat. Karena jangan sampai kita tergolong hadis Nabi sepelit-pelitnya orang kalau disebut nama Rasul nggak baca sholawat. Tapi nggak semua nama Muhammad kita baca sholawat. Lagi kokoh, no dia anaknya nama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nyambung. Nah, kalau disebut nama Muhammad baginda Rasul itu adalah baru kita baca sholawat. Wa ala alihi dan keluarganya baginda Rasul. Siapa sih keluarga baginda Rasul? Ya, yang termasuk wa ala alihi itu orang yang haram makan harta zakat. Siapa dalam kitab Fathul Mu'in itu adalah Hashimi wa Thalibihi, Bani Hashim dan Bani Thalib. Jadi nggak ada tuh turunan Rasulullah makan harta zakat. Itu makna kori keluarga yang dekat. Tapi ada makna baik, dia keluarga Rasul tapi bukan keturunan Rasul. Siapa? Kullu mu'minin taqi.
adalah keluarga Rasul secara jauh. Jadi keluarga Rasul ada yang dekat, ada yang jauh. Yang jauh adalah orang beriman yang bertakwa, itu adalah bagian dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallama, dan para sahabat. Kalau sahabat sudah pernah kita bahas, yang berkumpul sama Nabi, lihat sama Nabi, juga beriman kepada Nabi sampai akhir ayatnya. Itu sahabat ya. Kalau murid-murid Rasul itu disebutnya sahabat, Pak. Rasul sama punya murid, cuma murid Rasul itu namanya sahabat. Jadi kalau sahabat itu ya muridnya Rasul. Sahabat Rasul jumlahnya itu 124.000 menurut para ulama, 124.000. Cuma ada dua golongan, wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansor. Dari golongan muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan dari Madinah itu adalah kaum ansor yang membantu muhajirin. Tuh, sahabat Nabi itu. Jadi murid-murid Nabi namanya sahabat. Wa ba'du, wawnya di sini bukan waw ataf, bukan waw isti'naf, tapi waw pengganti amma. Dalam alfiah itu amma kamah mayaku min syai'in waba litilwi ujuban ulipa. Jadi pengganti dari amma. Maksudnya, dan setelah mengucapkan bismillah, hamdalah dan salawat kepada Kanjeng Baginda Rasul, fa'alihi wasiyatul Mustafa, maka bermula kitab ini itu adalah wasiatul Mustafa, wasiatnya Al Mustafa. Siapa Al Mustafa? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terpilih. Jadi nama Rasul itu ada Al Mustafa, Al Mujtaba. Jadi nama Rasul banyak, Yasin. Makanya kalau ada orang baca Yasin, 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 Yasin sallallahu alaihi, itu karena memang Yasin salah satu nama Rasul. Itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini kitab berisi wasiatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali? Ali adalah sahabat sekaligus menantu sekaligus sepupu. Jadi Ali mak mantu ongko, sepupu iya, sahabat iya. Kok bisa sepupu? Ali babanya itu adalah Thalib. Kan Ali bin Abu Thalib, nama aslinya mah bukan Abu Thalib, nama aslinya mah Abdul Manaf. Cuma Abdul Manaf punya anak kembar, kalau ada orang kamu besar kan namanya Thalib. Tuh. Orang Arab menisbahkan orang tua pada anak pertamanya, karena anak pertamanya Thalib, udah no babanya si Thalib, jadi Abu Thalib. Tuh begitu. KPP misalnya Bang Mesa punya anak yang tua siapa lelaki? Misalnya Jepri, Abu Jepri. Tuh, Haji Nasir kalau tinggal di Arab no Abu Mahyudin, karena anak pembarapnya adalah Mahyudin. Kayak Rasul panggilannya Abul Qasim, karena anak pertama baginda Rasul adalah Qasim. Tuh, saya pun kalau tinggal di Arab bisa dipanggil Abu Iqbal karena anak pertama saya Iqbal. Tuh kan kadang-kadang di kampung kita juga kadang-kadang bukan namanya aslinya tuh, bener bohong ya. Kadang-kadang nama anaknya. Tuh dinisbahkan di Arab itu. Jadi Ali bin Abi Thalib, siapa tuh Thalib? Thalib ini adalah anak ke-9 dari Abdul Muthalib. Yang bontot siapa? Abdullah. Bukan Abdullah Bang Penawar. Abdullah siapa? Abdullah ayahnya Nabi kita Muhammad
Muhammad. Nih dia satu emak satu bapa. Tuh. Jadi Abdullah ayahnya baginda Rasul, adiknya Abdul Thalib. Berarti tuan mana? Tuan Abu Thalib. Ali anaknya Abu Thalib, Nabi Muhammad anaknya Abdullah. Secara keturunan nasab tuaan Ali. Tapi secara umur tuaan Nabi. Sebab Sayyidina Ali dilahirkannya adalah di hari Jumat, bulan Rajab, tahun ke-10 dari tahun gajah. Tuh. Bedanya baginda Rasul sama Sayyidina Ali, tahun ke-30 dari gajah itu bedanya 30 tahun. Jadi beda baginda Rasul sama Sayyidina Ali bedanya 30 tahun. Ini masih sejarah dulu dah, belum sampai masuk intinya. Ya. 30 tahun karena Rasul lahirnya tahun Atu dari bulan, dari tahun gajah, Sayyidina Ali tahun ke-30 berarti bedanya 30 tahun. Bedanya baginda Rasul tuh 30 tahun. Jadi orang yang pertama masuk Islam, beriman kepada Rasul adalah Sayyidina Ali. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Ini gimana sih? Ali duluan, Khadijah duluan, Abu Bakar duluan. Dari golongan anak-anak adalah Ali yang paling pertama beriman pada Nabi. Kalau dari golongan perempuan adalah Khadijah, sama-sama duluan. Kalau dari golongan orang laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Ali masuk Islamnya umur 10 tahun, masih anak-anak. Rasul dapat wahyu itu hari Senin. Ini Ali masuknya Senin, Selasa, Rebo. Tuh, bedanya 30 tahun. Jadi Sayyidina Ali itu sepupu. Manggil babanya Ali itu apa tuh? Nabi kita Muhammad. Kalau bahasa kita encang ya. Kalau Sunda uang. Kalau Jawa Pak D. Cuma kalau bahasa Indonesia mah saudaranya baba, mutuaan, pemudaan, udah paman. Kalau bahasa Indonesia mah tuh ya. Saudaranya baba, mutua, pemuda, paman. Nah, Sayyidina Ali ini lahir dari mana? Di dalam Ka'bah. Satu-satunya sahabat yang dilahirkan di dalam Ka'bah cuma Sayyidina Ali. Karena dulu yang ngurus Ka'bah adalah keluarganya baginda Rasul. Sayyidina Ali punya emak namanya Fatimah binti Asad. Lagi bersih-bersihin Ka'bah, brojol di dalam Ka'bah. Tuh. Kalau orang kamu masalah lain lagi nyapu di pengki, beranak bahkan main si pengki. Kalau begitu tuh. Terus Sayyidina Ali lahir di dalam Ka'bah, emaknya lagi nyapuin tuh. Nah, ini kitab karangan dari cucunya Sayyidina Ali, cuma bukan dari Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidina Ali itu bininya bukan Atu, bukan Atu. Mata ngikutin Sayyidina Ali. Maka kalau cicit-cicitnya kemarin punya istri banyak, emang enjitnya juga banyak istrinya. Tuh. Pakai ditegesin. Jadi Sayyidina Ali punya istri Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama baginda Rasul hidup, Sayyidina Ali nggak pernah menikah. Tuh, masih ada mertua. Sempat mau dijodoh-jodohin, udah amprok-amprokin sama anaknya Abu Jahal, namanya Indum. Cakepnya nggak kewawa. Bukan Indum tukang udung. Indum anaknya Abu Jahal, cuma dilarang sama Rasul. Jangan disatukan karena Fatimah manusia mulia. Masa disatukan sama orang kafir? Enggak jadi. Sayyidina Ali itu setelah Fatimah meninggal, istrinya 8.
Cuma nggak langsung digabung, kagak nggak langsung digabung. Oh, kan nggak boleh. Mati baru tuh. Anak Sayyidina Ali bukan cuma Hasan dan Husain. Anak Sayyidina Ali itu dari semua istrinya jumlahnya 20. Cuma kita mah tahunya Hasan, Husain, Jadal Husaini. Anak baginda Sayyidina Ali pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Husain. Ini kayak apel dibelah dua. Kalau dari atas perut ke atas ini Hasan mirip Nabi. Kalau dari pinggang ke bawah ini Sayyidina Husain yang mirip Nabi. Tuh, jadi kalau Sayyidina Hasan mirip baginda Rasul, dari pinggang ke atas mirip Nabi. Engkongnya kalau dari pinggang ke bawah Sayyidina Husain. Makanya Sayyidina Ali mah suka dibercandain sama Abu Bakar. Kalau bahasa kamu besar mah, anak lu gak mirip-mirip lu aja, mirip engkongnya. Tuh begitu tuh kalau bahasa kita mah. Lu mah anak lu bisa apa? Ini kalau disatuin Sayyidina Hasan sama Husain, ya udah kayak Nabi. Ke bawah mirip Nabi Sayyidina Husain, ke atas Sayyidina Hasan. Kalau si Manto mah ke atas mirip siapa tahu. Begitu. Apa dikatakan itu sama Mbak Bakar? Nih lu meli, anak lu gak ada yang jasa, gak ada yang notos ke lu. Kan ada begitu tuh ya. Dia mirip kangkongnya. Iya ini mirip kangkong, jidatnya lebar. Iya. Itu. Yang ketiga anak baginda Rasul yang laki itu Muhsin, cuma meninggal masih kecil. Hasan, Husain, Muhsin. 5 yang 2 adalah Zainab, yang terakhir Ummu Kulsum. Kalau Zainab makamnya di Irak. Tuh, Sayyidina Ali begitu. Pengarang kitab ini, cucu baginda Sayyidina Ali ini bukan dari Sayyidah Fatimah, karena tadi anaknya cuma 5. Yang dikenal sama kita cuma Hasan dan Husain, karena Muhsin mah mati dari kecil. Ternyata Sayyidina Ali menikah dengan Haulah binti Ja'far, perempuan solehah. Beliau punya anak yang terkenal, anaknya adalah itu Muhammad ibn Hanafiyah. Dari situlah terus itu adalah Abdul Wahab Asy'arani, yang dikenal dengan Imam Sya'rani, salah satu pengarang kitab yang saat ini kita bahas. Kitabnya masih tipis banget, kecil banget tipis. Ini nggak beres 1 tahun, ini belum masuk ke gak bersubuh tuh, uduk udah digotong-gotong tuh, kayak begitu tuh Sayyidina Ali. Baru pembukaan doang, baru alhamdulillah tuh. Jadi sejarah dulu kayak begitu tuh ya. Ini Abdul Wahab Asy'arani, ahli sejarah, ahli fikih, bahkan Abdul Wahab Asy'arani juga ahli tasawuf. Jadi Imam Ali kayak begitu tuh, Pak, ya. Langsung aja biar lebih cepat. Fa'adhi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Emang kalau Sayyidina Ali itu, kalau yang lain mah kita sebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, tapi kalau Sayyidina Ali mah karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan Sayyidina Ali. Karena salah satunya Sayyidina Ali mah Pak belum pernah wajahnya ngelihat kemaluannya. Kalau kita mah beda, ditempo, dipelangin, kadang-kadang diome-ome itu. Kayak ada yang bahas itu kan, kalau kena tenguk, wadah kayak di situ. Itu salah satu kemuliaan Sayyidina Ali, dia mah nggak pernah ngeliatin kemaluannya. Subhanallah. Qala berkata Sayyidina Ali, da'ani, manggil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Ali dipanggil tuh sama Kanjeng Rasul. Kata Sayyidina Ali, fa khalautu ma'hu fi manzilihi. Saya menyepi bersama Rasulullah di rumahnya Kanjeng Rasul. Faqala li, maka bersabda siapa Rasul kepadaku, kata Rasul, ya Ali, wahai Ali, nih wasiatnya.
Kata Sayyidina Ali, anta, kata Rasul, ya Aliyu anta minni bimanjilati Haruna min Musa alaihissalam. Ali, posisimu tuh padaku seperti kedudukan Harun terhadap Nabi Musa. Cuma gara-gara ini akhirnya orang Syiah nih salah kaprah. Orang-orang Syiah nih salah kaprah gara-gara itu. Makanya orang Syiah mah menganggap Abu Bakar binar, Umar binar, Aisyah binar, Utsman binar. Yang harusnya jadi khalifah mah Ali. Makanya masa adatnya beda. Beda dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Ali waliullah, Umar, Utsman, Abu Bakar binar, laknatullah, begitu. Syiah. Ini asbabul nurutnya hadis ini pada zaman perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk, kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabun nurut. Sebab kenapa nih baginda Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali? Perang Tabuk itu perjalanannya aja dari Madinah 15 hari. Pulang pergi 30 hari, peperangannya 20 hari, 50 hari. Tapi sahabat kagak ada yang nolak. Cuma kata Rasul, Ali, wayahnya ini mah lu nggak usah ikut perang. Urusin yang tua-tua, urusin nenek-nenek, urusin yang sakit, urusin yang bocah-bocah. Akhirnya digoreng sama buzzer. Ali cemen, yang lain pada perang kagak perang, begitu tuh, digoreng itu Ali. Ada lagi isunya, wah nggak akur ini mah Kanjeng Rasul Ali, makanya mau ditinggalin. Ada aja tuh orang-orang munafik yang ngompor-ngomporin. Akhirnya Sayyidina Ali keluar deh tuh. Kata Rasul, ngapain Ali, kan udah dibilang lu di rumah aja urusin warga yang sakit, yang tua. Akhirnya apa kata Kanjeng Rasul? Ya Ali, anta minni bimanjilati Harun min Musa. Kedudukanmu, posisimu seperti Nabi Harun kepada Nabi Musa. Ghairu annahu la nabiyya ba'di, cuma li, nih kata Kanjeng Rasul, sayangnya setelah aku mah nggak ada nabi lagi. Sebab kenapa? Kalau Harun mah Pak Nabi, Musa Nabi. Meskipun Harun itu jadi Nabi, kalau bahasa sekarang mah atas ajuan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa punya kelebihan tegas, berani, cuma ngomongnya nggak fasih Nabi Musa mah. Kagak fasih Nabi Musa mah, karena zaman waktu masih kecilnya pernah ngegigit bara. Di bara sama Fir'aun. Karena Fir'aun itu dapat sumbernya nanti bakal matinya sama anak yang lahir dari Bani Israel. Dites sama Fir'aun, dikasih tuh bara, dikasih ini anak, kalau dasar anak kecil dia comot bara nih. Padahal bisa saja tuh malaikat Jibril atas perintah Allah, jangan pegang bara, tetep yang dicaplok bara. Tuh Nabi Musa akhirnya enggak fasih. Kalau Harun pinter buat butler, beda tuh. Jadi itu gara-gara ini orang-orang Syiah mengklaim khalifah yang pertama harusnya Ali. Padahal Ali mah ngegantiin doang. Kalau Harun mah lebih tua dari Musa, kalau Ali lebih muda dari Nabi, beda dari situ juga. Kalau Harun mah Nabi, Ali mah bukan Nabi. Tuh. Orang-orang Syiah nanti kita kajiannya bahas ntar di belakangan dah Syiahnya itu mah rusak dia mah tuh. Lagi Syiah Rafidhah yang menolak tuh. Ya. Jadi kata Nabi begitu. Cuma nggak ada Nabi setelahku. Kata Rasul, ini sesungguhnya aku usika
akan memberikan wasiat kepadamu al-yauma pada hari ini biwasiatin dengan satu wasiat. Apa wasiat Kanjeng Rasul kepada Sayyidina Ali? In anta hafidtaha, jikalau kau Ali nih jaga wasiat ini, ista'amidan, kau akan hidup mulia wa mut'a syahidan, dan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamah, dan nanti kamu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat faqihan aliman, dalam keadaan faqih dan alim. Jadi kalau wasiat ini Pak, ini wasiat baginda Rasul kepada Nabi, tapi berlaku juga buat kita. Jadi kalau kita pengen hidup mulia dan mati syahid, nih wasiat yang disampaikan Rasul kepada Nabi kita jalanin. Matinya syahid, Ali itu matinya syahid Pak, dibunuh. Yang bunuh bukan orang Yahudi, yang bunuh Ali bukan orang Kristen, bukan Nasrani, yang bunuh Muslim hafal Quran. Bayangin. Jadi yang bunuh Sayyidina Ali bukan Yahudi, bukan Nasrani, hafal Quran. Bayangin sesama Muslim sampai ke situ. Qurannya cuma ada di tenggorokannya doang. Ini orang-orang Khawarij Pak. Panjang ceritanya. Sayyidina Ali lagi sholat subuh dimatinya. Siapa yang bunuh? Abdurrahman bin Muljam. Di zaman Sayyidina Umar, ketika Amr bin As jadi gubernur di Mesir, minta kirimin, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, kirim tuh orang yang bisa baca Quran, yang pandai Al-Quran. Akhirnya apa? Yang ditunjuk adalah itu Abdurrahman bin Muljam, dikirim sama Sayyidina Umar ke Mesir buat itu ngajarin Al-Quran di Mesir. Tapi Abdurrahman bin Muljam dia membunuh Sayyidina Ali kalau mau baca. Cuma gara-gara beda pandangan, beda pendapat. Apalagi terakhir dia demen sama perempuan. Pas perempuannya ke kudangnya apa? Bawa kepala Ali. Potong Sayyidina Ali, matiin Sayyidina Ali, makin kerogotan aja. Karena dia baca Al-Qurannya cuma di gelonggongan. Itu sejarah panjang Pak. Ada sejarah panjang ketika peperangan itu. Ya. Jadi kita nggak kasih tuhnya. Jadi ini pesan Sayyidi Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kalau kalian hidup iskariman aumut syahidan, hidup mulia mati syahid. Nih kita ikutin pesannya baginda Rasul kepada Sayyidina Ali. Apa pesan baginda Rasul? Ya Ali, wahai Ali, man akalal halalaman, barang siapa yang makan barang halal. Jadi kalau makanan yang kita caplok makanan halal, sopadinuhu, maka akan bersih agamanya. Warokok qalbuhu, maka akan lembut hatinya. Jadi kalau hati lacong keras, jangan-jangan makannya pala babi kali. Cocok di kerau-kerau pamannya. Karena kalau orang yang makan barang halal, kata Rasul, sopan dinuhu, bersih agamanya. Warokok qalbuhu, dan lembut hatinya. Dan hebatnya lagi kalau kita makan barang yang halal, walam yakun lidakwatihi ijabun, dan tidak ada bagi doanya apa hijabun, alang-alang atau penghalang, doanya kabul. Jadi kalau doa dari tahun 2000 apa tahun 2025 nggak sampai kesampaian juga, mungkin ngelok-ngelok apa tahu. Nah iya, karena kata Rasul kalau makan barang yang halal mah doa nggak terhalang, hati nggak laceng, agamanya bersih. Tuh. Ya aliyuman akala subhat, barang siapa yang makan subhat. Apa itu subhat? Innal halala haramun, innal halala bainun wal haram bainun. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mutasabihat. Di antara keduanya ada hal-hal yang mutasabihat, hal yang subhat, remeng-remeng. Nggak jelas halal apa haram. Kadang-kadang saya suka perhatiin dah tuh.
Malam nisfu Syaban pada taruh air. Mereknya sama. Aqua. Sama tuh. Giliran ngambil semau-maunya padahal belum tentu air dia. Itu subhat. Remeng-remeng. Saya perhati itu. Padahal kan naruh air tuh kemarin baca Yasin 3 kali. Ditaruh air udah ditaruh. Giliran udah-udahan main ambil seambilnya. Emang tuh aqua dia? Bukan. Haji Nasir ngambil punya Haji Lukman. Haji Lukman ngambil Ustaz Yahya. Si Marsid gak mau ngambil lagi. Tuh ambil. Betul bacanya sama Yasin. Yang ngedoain juga Ustaz. Kita naruh air. Yang kita ambil bukan air kita. Subhan. Tuh. Sanusi dah misalnya nih. Ngoyok keluar. Pas balik lagi, air gue yang mana ya? Air gue yang mana ya? Dia bingung. Main ambil-ambil aja. Kan gak jelas. Apa milik dia, apa bukan subhan. Kalau yang halal mah udah jelas. Misalnya wudhu, ntar mau halal misalnya. Ngeclak romannya. Babi ketahuan, jelas namanya haram. Ini yang remeng-remeng. Tuh yang repot. Maka kalau lebih warok, lebih api, itu kelasnya warok paling tinggi. Tarkul haram wa subhat. Tinggalin yang haram sama yang subhat ditinggalin semua. Udah, warok ada kelas kita mah tarkul haram dah. Kalau bicara subhat apa sekarang ya kebanyakan yang subhat sama yang jelas-jelas. Iya. Beda. Mereka udah bisa bedain mana riba, mana pengabang. Beda. Jangan dipukul rata. Gue mah anti bang, tapi pakai ATM. Emang ATM produk siapa? Produk bank, ngomong anti bang, tapi pakai ATM. Gue mau transfer, lu transfer mana ke bank PA? Lu katanya anti bank, tapi dia transfer, dia pakai ATM. Itu kudu dikaji lebih dalam lagi. Itu bidangnya karena bagian fikih. Entah ngacak saya mau udah pesen Sayyidina Ali dulu nih ya, wasiat Rasul kepada Kanjeng Sayyidina Ali. Jadi ini masih panjang, cukup sampai di sini dulu dah. Udah ya benar ya. Mari kita baca Fatihah, kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup memberikan kesehatan, dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya Rabbah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.